Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya dalam Science Class in Biology. Sebelumnya kalian tahu gak sih proses jalannya makanan itu gimana? Yuk kita bahas di sini. Apa kalian tahu tentang sistem pencernaan itu? Coba deh jawab pertanyaan ini. Oke, benar sekali. Jadi, sistem pencernaan merupakan sekumpulan jaringan organ yang berfungsi mencerna dan mengolah makanan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Sistem pencernaan ini berupa saluran yang memanjang mulai dari mulut hingga anus. Oke, mari kita jelajahi bagaimana sistem pencernaan itu terjadi. Yuk simak video berikut. Pada bagian mulut ini adalah awal dari anatomi sistem pencernaan manusia. Fungsinya untuk menghaluskan makanan agar lebih mudah dicerna oleh organ pencernaan lainnya. Di dalam mulut, proses pengolahan makanan juga dibantu oleh air liur yang mengandung enzim amilase untuk memecah karbohidrat menjadi glukosa. Pada tahap kedua ini, yakni kerongkongan dan esofagus, merupakan saluran yang terdiri dari otot untuk menciptakan gerakan peristaltik agar mampu membawa makanan yang telah dihaluskan dari mulut menuju ke lambung. Ke tahap selanjutnya, saluran ini memiliki panjang 20 cm dan dilapisi oleh mukosa. Tahap selanjutnya yakni lambung, merupakan anatomi sistem pencernaan manusia yang berbentuk menyerupai huruf J. Bisa dilihat sendiri ya. Dan terletaknya ini di bagian perut kiri atas. Fungsinya adalah untuk mengolah makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan berbentuk setengah padat atau yang disebut dengan kinus. Di sini ada juga namanya pankreas. Meski tidak dilewati oleh makanan, pankreas ini memiliki peran yang penting loh dalam sistem pencernaan, yakni untuk menghasilkan enzim pencernaan guna memecah berbagai macam nutrisi dalam makanan. Pankreas bertanggung jawab untuk memproduksi hormon insulin yang berfungsi untuk menjaga kadar gula darah dalam tubuh manusia. Di sisi lain terdapat hati yang merupakan anatomi sistem pencernaan yang tidak dilewati oleh makanan. Sama ya seperti dengan pankreas. Organ ini berfungsi memproduksi cairan empedu untuk melarutkan lemak di dalam usus halus agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Selain itu, hati juga bertugas untuk menyimpan glikogen yang digunakan sebagai energi cadangan di dalam tubuh. Bisa selain lemak ya, ada di dalam hati. Ada lagi loh, anatomi sistem pencernaan yang tidak dilewati oleh makanan. Apa itu? Yakni kantong empedu. Fungsinya bertanggung jawab untuk menyimpan serta mengentalkan cairan empedu yang telah disekresikan oleh hati. Tahap selanjutnya yakni usus halus, saluran pencernaan yang bertugas menyerap berbagai macam nutrisi dari makanan seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, serta mineral. Saluran ini memiliki panjang hingga 7 meter dan terdiri dari 3 bagian, yakni usus halus 12 jari atau yang disebut dengan duodenum. Yang kedua ada usus kosong disebut dengan jejunum, dan ada usus penyerapan yang disebut dengan ileum. Tahap selanjutnya yakni usus besar, merupakan saluran yang memiliki panjang sekitar 1,5 meter dan terdiri dari 3 bagian, yakni sekrum, kolon, dan rektum. Saluran ini bekerja dengan menyerap vitamin, air, serta elektrolit dari sisa makanan sebelum membentuk feses. Ya, kita sudah tahap di sebelum mencapai saluran akhir, yakni rektum. Rektum ini merupakan bagian terakhir dari usus besar yang berfungsi menyimpan feses sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh. Jika sudah penuh, otot-otot di sekitar rektum ini akan berkontraksi untuk mengeluarkan feses ini melalui anus. Selanjutnya, yakni apa saja sih gangguan pada sistem pencernaan itu? Yang pertama yakni ada diare. Diare merupakan gangguan pencernaan berupa meningkatnya frekuensi buang air besar yang disertai dengan feses bertekstur cair. Yang kedua ada sembelit.
Sembelit ini merupakan kondisi yang ditandai dengan susah atau jarang buang air besar. Biasanya sering mengalami kesakitan, namanya gangguan, pasti ya sakit. Yang selanjutnya ada esofagitis, merupakan peradangan pada lapisan kerongkongan. Gangguan pada lambung, ini contohnya adalah GERD. GERD merupakan kondisi ketika asam lambung naik yang menuju dengan kerongkongan. Sukak lambung itu luka pada lapisan dinding lambung. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh efek samping obat-obatan atau terdapatnya infeksi bakteri Helicobacter pylori. Bukan hanya pada di lambung saja loh, tapi juga ada di usus besar. Gangguannya adalah inflammatory bowel disease atau yang disebut dengan IBD. Merupakan peradangan kronis yang terjadi pada saluran pencernaan usus besar. Ada juga wasir. Wasir merupakan pembengkakan pembuluh darah yang berada pada rektum dan anus. Setelah mengetahui adanya gangguan pencernaan tersebut, kalian nggak inginkan kalau misalnya pencernaan kalian terganggu. Makanya aku punya tips nih buat kalian agar kalian bisa menjaga kesehatan pencernaan. Yang pertama yakni mengonsumsi makanan tinggi serat dan probiotik secara rutin. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak sehat seperti pada alpukat, ikan laut, yogurt, dan minyak zaitun. Yang ketiga yakni minum air putih yang cukup, selalu rutin setiap harinya. Kemudian rutin berolahraga, mengelola stres dengan baik, tidak boleh merasa stres, harus tetap dalam kondisi baik. Dan jangan lupa istirahat yang cukup, jangan sampai begadang ya. Nah, bagaimana nih? Luar biasa kan mekanisme sistem pencernaan pada tubuh kita? Akhirnya kita bisa mengetahui tentang sistem pencernaan pada manusia. Setelah kalian mempelajari tentang sistem pencernaan ini, mari kita mengasah kemampuan kalian. Cukup sekian dari saya. Sampai jumpa.